Sahabat Duren, di video kali ini saya akan berbagi cara tentang merawat pagar hidup di area pembibitan. Pagar hidup yang kita gunakan di kebun Musangking Gunung Perak adalah pohon salak dan pinang. Nah, biasanya bibit-bibit ini, apakah bibit salak ataupun bibit pinang, setelah mempunyai tinggi 1 meter, baru kemudian kita pindahkan ke area-area tanam kita sebagai pagar hidup. Yuk, mari berbagi rasa dan berbagi cara. Halo sahabat Duren, ketemu lagi dengan Duren ya. Nah, jadi kita mau berbagi tentang tanaman salak dan juga pohon pinang yang kita gunakan sebagai tanaman pembatas ataupun pagar hidup ya. Nah, di belakang saya ini adalah perawatan pohon salak dan juga pohon pinang. Ya, ini jadi di paranet ini seperti yang di belakang saya sedang dilakukan penyiraman terhadap bibit-bibit salak yang sedang dibesarkan di polybag ya. Nanti biasanya bibit-bibit ini, apakah bibit salak ataupun bibit pinang, setelah mempunyai tinggi 1 meter, baru kemudian kita pindahkan ke area-area lapangan ataupun tanam kita sebagai pagar hidup ya. Jadi di antara salak itu juga kita tanam pinang ya. Jadi inilah kondisi pembesaran daripada bibit-bibit pohon salak dan juga pohon pinang ya. Nah, di dalam paranet ini adalah bibit pohon salak yang masih ukuran kecil ya, makanya diberikan pelindung. Nah, itu Angga sedang melakukan penyiraman ya, penyiraman setiap hari. Penyiraman bibitnya dilakukan 1 kali 1 hari, yaitu pada saat pagi hari. Tapi kalau kondisi hujan tidak perlu disiram lagi ya. Sahabat Duren, memang kita saat ini untuk melakukan pemagaran kita tidak menggunakan beton ataupun pagar di sisi luar daripada kebun Musangking Gunung Perak kita ini, lebih memilih untuk memberikan pagar hidup ya, berupa tanaman-tanaman seperti yang kita pilih adalah pohon salak dan juga pohon pinang. Jadi pohon salak itu nanti kita tanam rapat ya. Jadi beberapa titik masuk itu akan kita berikan jarak sehingga tidak sembarangan yang bisa mendapatkan akses masuk ke kebun Musangking Gunung Perak. Nah, ini beberapa persiapan daripada bibit-bibit ataupun pohon salak maupun pohon pinang. Nah, jadi nanti di antara pohon salak itu juga kita tanam pohon pinang. Nah, pagar hidup itu selain dia memberikan aspek keamanan kepada kebun durian Musangking Gunung Perak yang kita miliki,
dia juga bisa menjadi tanaman yang produktif ya. Pohon pinangnya bisa kita panen ya suatu saat nanti, kemudian pohon salaknya juga nanti kalau udah berumur sekian. Begitu juga dengan pohon salak, dengan bertambahnya umur ataupun lebih kurang, kalau umurnya kita belum tahu pasti ya kapan dia berbuah, tapi memang itu adalah tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk sebagai pagar hidup ya. Inilah kondisinya untuk pembibitan pohon salak dan juga pohon pinang ya. Ini adalah pagar hidup yang kita tanami dengan bunga-bungaan serta pohon pinang ya. Bunga-bungaannya ada air mata pengantin dan juga temon ya. Pagar hidup yang kita gunakan di kebun Musangking Gunung Perak adalah pohon salak dan pinang. Mengapa kedua pohon tersebut yang dipilih? Karena selain sebagai pagar hidup, kedua pohon tersebut memiliki potensi ataupun nilai ekonomi. Kedua pohon tersebut dapat menghasilkan buah dan bisa dijual. Tanaman pinang sebagai tanaman pagar sekaligus pelindung terik matahari. Sahabat Duren, demikian berbagi cara saya bagaimana kita menyiapkan pagar hidup untuk kebun durian kita ya, kebun Musangking Gunung Perak. Jadi kita tidak menggunakan pagar beton ataupun permanen, tapi menggunakan pagar hidup. Ini area di mana kita membesarkan ya pohon salak dan juga pohon pinang sebagai pagar hidup kita nanti. Setelah nanti mereka ataupun pohon-pohon pinang dan juga bibit pohon pinang dan bibit pohon salak itu sudah mencapai 1 meter, baru kita pindahkan ke area-area terluar ataupun pembatas kebun kita ya. Oke sahabat Duren, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Kita bisa diskusi nanti di kolom komen. Bye bye.